especially this. Stuck in our orbit. Life. Cerita dibuka dengan kejadian 5 tahun yang lalu, di mana sebuah komet yang disebut Clark menghantam bumi dan memusnahkan lebih dari 75% populasi di dunia. We tried rebuilding. Most places burned out. Life. Akibat bencana itu, kekacauan mulai muncul seperti aktivitas tektonik dan vulkanik dahsyat yang tak terduga, lalu badai elektromagnetik yang tiba-tiba muncul, serta dampak sisa-sisa radioaktif yang bisa merusak kesehatan makhluk di bumi. Karena hal itulah, para penyintas diharapkan tidak pergi keluar karena udara yang buruk dan menetap di dalam bunker, termasuk sebuah keluarga kecil yang tinggal di bunker bawah tanah di Greenland. Mereka adalah John Garrity yang merupakan seorang insinyur, istrinya Allison yang bekerja di dewan di dalam bunker, serta putra mereka yaitu Nathan yang mengidap diabetes. Pada suatu hari, John pergi keluar bunker dengan dilengkapi seragam APD lengkap untuk mengecek keadaan sekitar. Di situ, ia menemukan retakan vulkanik baru yang cukup besar. John juga mendapati sebuah kapal besar yang terdampar dan beberapa sekoci yang kelihatannya masih bisa digunakan. John kemudian mulai masuk ke kapal besar itu dan menemukan beberapa peralatan yang masih bisa digunakan. What is it, John? Tetapi di saat yang sama, rekannya memperingatkan John melalui radio kalau ada badai besar menuju ke arahnya. Alhasil, John pun langsung keluar dari kapal dan berlari ke arah bunker. Namun badai yang besar itu sangat cepat menuju ke arah John. Untung saja, ia berhasil masuk ke gerbang bunker tepat sebelum badai besar itu melahapnya. Di sisi lain, Allison, istri John, terlihat sedang rapat bersama dewan lain membahas tentang Eropa Barat yang diketahui lebih jarang terkena badai. Selain itu, Dr. Aminah juga membahas tentang teori kawah yang tercipta akibat tumbukan meteor Clark di Prancis Selatan. Kawah itu dulunya merujuk Lyon dan Laut Mediterania, yang kini akhirnya menjadi kawah yang dinamai Kawah Clark. Kawah ini memiliki ukuran dan bentuk dinding yang bisa menghalangi badai radioaktif. Karena hal itulah, tempat itu menjadi zona aman dan memiliki udara yang bagus, sehingga sangat cocok untuk umat manusia mulai membangun kehidupan kembali. Namun sayangnya, tempat itu berada di Prancis Selatan yang kini sedang terjadi perang saudara dan penuh dengan pertikaian. Tentunya untuk ke sana sangatlah tidak mudah. Dying slowly, is still dying. My colleagues at other stations have fear of the crater walls prevent the radioactive polluted air from getting in. But There have been reports of fighting. let's stick to reality. Sementara itu, John menemui seorang dokter karena ia sudah tertular penyakit akibat radiasi yang dideritanya. John juga meminta si dokter agar menyarankan terapis yang baik untuk dirinya. Namun, dengan keadaan yang sekarang, membuat si dokter kesusahan untuk menemukan terapis yang bagus untuk John, dan meminta John agar membicarakan masalah penyakitnya ini kepada Allison dan anaknya. Namun John lebih memilih merahasiakannya dari mereka. Cannot afford to feed 50 more mouths. Disease or how much radiation they. Selain itu, Allison dan yang lain lalu membahas tentang sinyal darurat yang mereka terima. Ternyata sinyal itu didapat dari sekelompok penyintas yang berlindung di dalam goa tambang. Alhasil, Allison pun meminta agar mengirim bantuan kepada mereka.
Namun ada beberapa pihak yang tidak setuju karena persediaan mereka mulai menipis dan mungkin saja para penyintas itu sudah terpapar penyakit radiasi yang bisa menulari mereka. Akhirnya, mereka pun melakukan voting untuk memutuskan masalah ini dan hasilnya lebih banyak yang setuju untuk mengirim tim penyelamat karena mereka tidak tega membiarkan puluhan nyawa mati begitu saja. At night, right? Yeah. It's okay. Yes, it's possible. Yeah, then come dance. Oh, okay. Troy, amongst some other stuff, I can. Love. What about you, young man? How was? Are you kidding me? How long were you? There is for you to be going outside. What are you? You know how much it sucked. Can I be excused? This is going out's father. Thank you, Lars. Come on. Load. Are we ready to receive the migrant? Copy. Deep. In your bed? Repeat. We don't have much time. Are we approved? Her bags. Food, clothes, everything we got. Pack your stuff. Take everything. To the east tunnel. Shut up. It's collapsed. Come on. It's good. Gotta get off this island. This way. Now. Let's like boots on the beach. Let's go. Go, come on! Let them in. We can make it out. Dad! Oh my God! It's gone. Got the masks? Yeah. There's nothing to go back to. We just need a headline. There's no water. If we can get to London, we can go to Mackenzie. Southeast. Now! Let me try one more thing. And maybe we can ration. Always wanted to go there. That was great. It's great to have some. Liver building. Ready? There's a road up ahead. Yeah, the paddle. It looks Beberapa orang berlalu lalang yang kemudian mulai mereka ikuti. Ternyata di kota itu masih banyak warga yang masih hidup dan berani pergi keluar tanpa menggunakan masker. Oh, there's people there.
Shoot, God! How do they... Sampainya mereka tiba di bunker yang dijaga ketat oleh militer, dan yang diperbolehkan masuk hanyalah orang-orang yang memiliki lencana. Mereka pun mulai menunjukkan lencana masing-masing. Namun ada seseorang yang kehilangan lencananya, tetapi ia terus memaksa untuk masuk, yang akhirnya membuat massa semakin ricuh, dan salah satu penjaga terpaksa menembaknya. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba badai radiasi mulai muncul menuju ke arah mereka. Mau tak mau, mereka pun meninggalkan tubuh orang tersebut di sana. What have you done? John lalu menghentikan mobil yang dikendarai pria bernama Obi dan berani membayar berapapun asalkan bisa membawa mereka pergi dari tempat tersebut. Obi pun setuju membawa mereka dengan imbalan tangan John. Selama perjalanan di dalam mobil, Allison mengatakan kalau ia terakhir kali berkomunikasi dengan Mackenzie itu sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu. Jadi mereka masih belum tahu keadaan Mackenzie sekarang bagaimana. Ditambah lagi, orang-orang kini rela membunuh orang lain demi mendapatkan makanan atau keperluan lain. You spoke to Mackenzie. Yeah, I believe it's possible. The impact created. We are close. What's your name? It was a childish dream of my second wife. Don't recognize anything at all. We were in France. You mean the stuff your scientist friend? Good? The storm? No, that's not a storm. Di situ, Nathan dan Dauguga membahas tentang teori kawah Clark yang akan menjadi tempat mulainya kehidupan baru. John pun berjanji pada dirinya sendiri untuk membawa keluarganya ke tempat yang aman agar anak dan istrinya tetap hidup. Maka dari itu, ia ingin membawa Allison serta Nathan ke kawah Clark yang bisa menjadi awal bagi kehidupan mereka. Dengan begitu, nantinya John bisa meninggal dengan tenang. Kid's exhausted. He's still processing. God, you can't put. You know, that Just had rumors, just a lot of rumors. Say you have extremely high temperature. Throw in some turgid, create the building blocks for your life. It's possible. May dear is safe. Is it London anymore? Dikarenakan itu adalah keinginan terakhir John, Allison pun tak punya pilihan lain selain mengikuti kata suaminya. 6 weeks. Mac, she has medicine. I'm sure we can get you. It's not fixable. I wanted to. Stay here with Millie. We can't stay here, Ellie. We didn't come all this way. There's something there. Half his life is from here. Keesokan harinya, John, Allison, Nathan, serta Dr. Aminah pergi menggunakan mobil milik Mackenzie. Sebelum mereka pergi, Mackenzie pun memberikan John sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Setelah menempuh setengah perjalanan, Dr. Aminah membuka petanya dan kemungkinan mereka akan sampai ke tujuan dalam waktu sekitar 2 jam. Would you rather? That was my favorite. You know what? Let's play anyway with. Okay. Namun saat mereka melewati jalan yang sepi, tiba-tiba peluru tembakan menembus kaca mobil mereka dan mengenai Aminah. John pun segera menghentikan mobilnya sambil meminta Allison dan Nathan agar menundukkan kepala. Ternyata, mereka diserang oleh 2 penjara yang ingin merampok mereka. John pun tidak tinggal diam.
Ia lalu menggunakan pistolnya untuk membalas tembakan dan berhasil menumbangkan para penjara tersebut. Di pagi harinya, mereka mengubur tubuh Aminah dengan layak, disertai doa terbaik untuknya. You're wishing them well. Crossing the river to the... Is that the English Channel? For this... So... Yeah, I'm gonna have to. Watch your step now. Step. Watch. Don't look down. Okay. Can't do this. There's gotta be another way. Good? Okay. Almost there. You go first, Alison. I'll go behind Nick. That's it. It's okay. Come on. That's it. That's it. Come on. That's it. Oh my God. Is that it? Just like this. This could have been a... This is what we're doing. We're gonna keep going. Who are you? Ready? What are you doing here? We're trying... You look hungry. So do you always shoot at people? This is our... This is your power supply? Powers our air purifiers. Our nervous system, the radiation. It's good, yeah. Closest thing you get to a French... You are trying to reach the crater, the promised land. Humanity, that region is too dangerous. The Eastern Coalition who want to take... It is impossible to get through. The night. My dad took you aside. We promised something. But there is a way to Valence. Way. The pass. My friend's battalion of the Western Alliance. This. I've yet to meet anyone else I would trust with it. Go get it there. Je t'aime. Si je te manque. Je t'aime, papa. The passage, okay? Take a break. Would you rather read more? Be invisible. Yeah. Il y a des insurgés partout. Venez. C'est un ami. You know you're gonna have to go through a... Dalam perjalanan selanjutnya, mereka harus melewati peperangan di tengah malam. Untungnya mereka berhasil melewati peperangan tersebut dengan menerobos beberapa parit. Stay low. Let's go, let's go, let's go. Head down. You okay? Go. All right, get up. Okay, I need to get back to my unit. Di pagi harinya, mereka akhirnya sampai di sebuah kamp militer dan mencari keberadaan Komandan Junet. Namun sayangnya, Komandan Junet baru saja gugur dalam perang. We're getting close to the crater. Commander Genet, and he said the command...
Alhasil, John memohon kepada prajurit lain agar membawa mereka langsung ke kawah. John juga mengungkapkan kalau ia sudah berjanji kepada keluarganya untuk membawa mereka ke tempat yang aman sebelum dirinya meninggal akibat penyakitnya. Mendengar hal itu, prajurit itu pun tergerak dan setuju untuk membantu mereka. Prajurit itu lalu mengarahkan John, Allison, Nathan, dan yang lainnya ke sebuah bus yang akan membawa mereka langsung ke kawah Clark. Namun saat di tengah jalan, bus berhenti karena terkena jebakan dari sekelompok bandit. Bandit-bandit itu lalu membunuh 2 prajurit dan memaksa semua penumpang turun sambil mengarahkan senjata ke arah mereka. Follow me. Namun saat semua penumpang turun, John nekat melawan para bandit tersebut. Terdengar beberapa kali suara tembakan dan ternyata John berhasil menembak mati para bandit tersebut. Sayangnya, ia juga tertembak di bagian perut yang menyebabkan luka cukup parah. Nathan pun mencoba menghentikan pendarahan ayahnya, sementara Allison mengemudikan bus menuju ke kawah Clark. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di dekat kawah. Mereka pun turun dari bus dan berjalan menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana, mereka dibuat takjub oleh air terjun sebening kristal, hujan yang turun, ladang hijau yang luas, serta padang rumput yang subur. Oh my God. Just a little further. I'll get you. Be okay. We made it. Think of the world you could build. John yang kelelahan akhirnya mulai menyerah pada keadaannya. Meskipun begitu, ia merasa lega karena sudah berhasil membawa keluarganya ke tempat yang aman untuk kehidupan selanjutnya. Kemudian, saat John mengembuskan nafas terakhirnya, Nathan mulai mengucapkan doa-doa terbaik untuk ayahnya dengan harapan ayahnya mendapatkan tempat terbaik. Dan film pun berakhir. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penyebutan nama dan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.